Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tema bahasan geliat musik indie Indonesia dari 1 dan 2. Kini kita lanjut ke bagian ketiga. Mafia hukum saja, karena hukum selalu menghantui negeri yang frustasi, korupsi. Di sudut lain, kota Bandung, yakni di daerah Ujung Berung, memiliki komunitas metal independen. Di daerah ini terdapat studio Palapa yang banyak berjasa membesarkan band-band rock bawah tanah seperti Jasad, Forgotten, Morbus Corpse, Sacrilegious, Sonic Torment, Tympanic, Membran, Infamy, hingga Burger Kill. Lalu pada awal 1995 terbit fanzine musik pertama Indonesia dengan nama Reprograms Jain. Memang baru pada paruh 1990-an gerakan rock bawah tanah ini mulai terlihat. Di kawasan Blok M, Jakarta, komunitas ini berkumpul secara rutin dan intens. Saat itu, musik punk dan metal dengan subgenre yang ekstrim seperti death metal, grindcore, hingga black metal sangat digemari dengan band-band yang memperlihatkan eksistensi seperti Trauma, Growsig, Tengkorak, hingga Betrayer. Dia masih bicara dan dia berkata, bendera tulis bela jenazah ikut menangis. Tengkorak adalah band grindcore pertama yang merilis album ini secara independen di Jakarta dengan judul It's a Proud to Vomit Him pada tahun 1996. Pada awal tahun 1997 muncul album kompilasi berjudul Rock Together yang dirilis Locos Enterprise dengan menghimpun karya-karya dari Antiseptic, Youth Against Fascism, Strike Answer, Dead Edge, dan sebagainya. Gerakan indie di Surabaya pun bermula tahun 1995 dengan merebaknya band-band bernuansa grindcore dan death metal. Tercatat beberapa komunitas underground yang muncul di Surabaya seperti Independent, Surabaya Underground Society, Army of Darkness, hingga Inferno 178. Komunitas ini aktif menggelar konser, membuat e-zine atau email magazine, dan merilis album rekaman. Bahkan Inferno 178 memiliki divisi rekaman yang telah merilis sekitar 10 album pada akhir era 1990-an. Hari berlalu, terpaku secara di dalam hidupku. Ku hanya menjalani dan berada tujuan selama 8 jam lamanya. Kan namanya belajar sebagaimana. Di Yogyakarta antara tahun 1996 hingga 1998 muncul komunitas indie yang mencuat dengan nuansa hardcore yang kental. Ini terlihat pada band-band seperti Something Wrong, Diphtherium Head, hingga Sabotase. Selain metal, di Yogyakarta pun mencuat gerakan hip-hop yang dipelopori G-Trib pada paruh era 1990-an, hingga kemudian muncul Jahanam pada paruh 2000-an dengan album fenomenal seperti Putri Battle 2006 yang berlanjut dengan Putri Battle 2 2008. Mimpi mereka pagi, teramati jam di dinding lalu merangkak ke kamar mandi. Di Yogyakarta pun terdapat beberapa label indie seperti Rela Mati, Diorama, dan Comberan. Bahkan di Yogyakarta terdapat net label pertama Indonesia dengan nama Yes No Web. Online label ini memungkinkan band atau artis indie untuk menampilkan secara luas karya-karya mereka di masyarakat. Melewati paruh era 2000-an, kian banyak band indie yang muncul seperti Melancholic Beach, Risky Summerbee and the Honey Tip,
Air for Radio, Doji Hattori, Jenny, Bangku Taman, dan juga Oh Nina yang albumnya dirilis di 4 negara. Untuk suara bising di tiap jalan, untuk suara kaki mereka yang selalu ada di televisi, untuk mereka yang selalu. Di Bali, kiprah band-band indie sudah terdengar pada akhir era 1990-an, terutama komunitas 1921 Bali Corpse Grinder yang mengusung genre metal. Band-band Bali yang mencuat saat itu adalah Eternal Madness, Superman is Dead, Triple Funk, Fokoe, Phobia, Asmodeus, dan sebagainya. Yang paling menonjol adalah Superman is Dead. Apalagi setelah major label sebesar Sony Music Indonesia mengontrak mereka untuk rekaman sebanyak 6 album. Kini band-band seperti Navikula, Dialog Dini Hari, The Blue, Postman, The Hydrant, hingga Eternal Madness merupakan band-band yang tetap eksis dalam gugus musik indie di Bali. Parsial tak berlaku lagi, siapa punya modal, karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum. Hiruk pikuk komunitas independen dalam bermusik ini memang semakin besar, meskipun industri musik secara global tengah menghadapi keterpurukan secara kronis. Toh mereka tak pernah bisa lepas dan melepaskan diri dari musik. Kegiatan musik independen memang memiliki aura yang berlainan. Sebagian besar di antara mereka justru tak melihat indie label sebagai sebuah wacana musik belaka, melainkan memiliki pesona personal yang menyusupkan aura passionate dalam mempromosikan berbagai musik yang berada di bawah payung non-mainstream. Dengan wawasan dan sudut pandang yang berbeda, produk indie label justru lebih disukai oleh para artis dan band dikarenakan mereka bisa jauh lebih bebas mengeksplorasi dan berekspresi. Siapakah mau ikut? Ayo berangkat, pergi dengan ayo kawan kita berangkat, naik dan Menariknya lagi, kiprah para pemusik indie ini justru kerap dilirik oleh para major label. Banyak contoh yang bisa diajukan, misalnya kelompok Pas Band yang sejak menuai sukses lewat gerilya rekaman indinya langsung dikontrak oleh Aquarius Musikindo. Bahkan label besar ini menetaskan sebuah sublabel yang berafiliasi pada band-band indie, yaitu Independent Label dan Pops, yang merilis album dari Waiting Room, Clarinet, Tip X, hingga Rumah Sakit. Label seperti Sony Music Indonesia bahkan pernah merilis kompilasi band-band indie bertajuk Indie 10. Universal pernah menjalin kerjasama dengan Aksara dengan merilis album debut White Shoes and the Couple Company. Warner Music Indonesia pun pernah merilis album milik The Upstairs. Menariknya, dalam situasi yang kurang nyaman, beberapa label indie toh masih bisa survive seperti label The Mayor, FFVD, Shinjitos, Jangan Marah, dan Black Morse. Setidaknya ini menyiratkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam tatanan industri musik era milenium ini. Jika dahulu setiap pemusik atau band mempunyai ketergantungan yang tinggi pada label-label besar, kini mereka justru memiliki posisi tawar yang tinggi karena mereka melakukan semuanya secara mandiri. Tak ada campur tangan dalam sekat kreativitas dari para investor misalnya. Dengan kata yang lebih tepat, setiap pemusik dan band justru yang mampu menentukan kemana arah karir musik mereka bergulir. Berkembangnya dunia teknologi informasi merupakan sebuah medium yang banyak memberikan berbagai kemungkinan. Pengguna dunia maya yang mandiri sejak menyeruak di paruh era 90-an terlihat sangat memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi ini.
Melalui medium internet, para pemusik dan penggiat musik indie melakukan ritual sosialisasi, membentuk komunitas sekaligus membuat peluang bisnis yang hampir tak tersentuh pikiran pada era sebelumnya. Dan pergaulan itu pun mulai meruntuhkan batas-batas negara dan bangsa. Oke, sampai di sini dulu bahasan geliat musik indie Indonesia bagian ketiga atau bagian terakhir. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.